di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, ahli donat dan ahli kubur. Kali ini akan, oh ya jangan lupa ya, sehat. Pesantren Ojo Lali channel, moga-moga penonton semuanya sehat ya, dan kita bisa melanjutkan dengan sempurna ibadah Ramadan kita sampai selesai. Amin, 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 insya Allah ya. Ini saya mau sedikit bicara tentang keengganan PBNU masuk dalam riuhnya pencarian capres Anies Baswedan. Ini ada di Kompas. Di Kompas, jadi sekarang sedang diincar ya Khofifah Indar Parawangsa untuk wakil dari cawapres dari Anies Baswedan. Itu katanya suara di Jawa Timur bagi Anies itu perlu untuk digarap, karena di situ tampaknya suara Anies itu akan lemah ya, dan perlu dicari tokoh pendamping cawapres yang memberikan sumbangan suara yang cukup signifikan, yaitu di Jawa Timur dan Jawa Tengah, katanya begitu. Ini kata para ahli ya, saya mah cuman bikin konten ya, supaya konten saya itu minimal satu hari itu 10 gitu tentang politik ya. Nanti 10 biji videonya tentang ngaji, jadi 20 satu hari, insya Allah begitu. Dan jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share. Jadi menurut berita di sini, NU itu tidak mau ke PBNU. Pengurus besar Nahdlatul Ulama itu nggak mau sekarang dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis di bawah kepemimpinan NU Yahya Stakuf ya. Dan ini pernyataan bahwa NU itu enggan untuk masuk politik praktis atau ditarik-tarik dalam proses pencarian Wapres Anies Baswedan, itu ucapan itu agak diragukan ya, karena dalam sejarah Nahdlatul Ulama itu terkenal ini ya, tidak bisa menjaga independensi dirinya sebagai ormas ya. Sejak awal memang dia didirikan sebagai ormas tahun 2026, tapi kemudian dia kan tergabung dalam Masyumi ya, tapi kemudian setelah bergabung dalam Masyumi sebagai satu-satunya wadah partai politik Islam di Indonesia, Masyumi di mana ada unsur ormas Muhammadiyah, ada ormas-ormas NU dan keagamaan lainnya, itu kemudian
ternyata tarikan-tarikan kekuasaan kan kita tahu itu membuat NU itu keluar dari Masyumi ya, keluar dari Barisan Persatuan Politik Islam Indonesia, satu-satunya wadah politik Islam Indonesia Masyumi. Kalau tidak salah tahun 53 ya, 53 apa 51 ya, mungkin 53, dan mendirikan Partai Nahdlatul Ulama, mendirikan partai politik. Jadi memang tujuan didirikan partai politik kan ingin mendapatkan kursi kekuasaan, dan kemudian secara singkat Nahdlatul Ulama kan kemudian bergabung ya dalam kabinet yang dibentuk oleh Soekarno, kabinet kaki 3 setelah pemilu 55 itu kan begitu, membentuk gagasan Nasakom Soekarno yang merupakan ejawanta atau perpanjangan dari gagasan Soekarno tahun 26 dalam tulisannya di salah satu majalah itu tentang pentingnya persatuan sosialisme, Islam dan nasionalisme ya, kalau tidak salah begitu. Dan muncullah gagasan Nasakom, nasionalisme, agama, komunis, Nasakom. Nah, nasionalisme itu diwakili oleh partai NU-nya Bung Karno, Bung Karno, dan kemudian agamanya itu adalah Partai Nahdlatul Ulama, dan komnya itu adalah Partai Komunis Indonesia. Dan kemudian di situ Partai Nahdlatul Ulama kan akhirnya babak belur dalam sejarah karena bermain api dalam kekuasaan ya, dan mendekat pada kekuasaan, kemudian bertarung bersama teman-temannya di pemerintahan. Artinya bertarung orang-orang NU itu dengan komunis ya, setelah geger September 65 itu pemberontakan PKI. Dan dalam muktamar di Situbondo tahun 84 kalau tidak salah ya, itu kemudian NU kembali kepada khitohnya, tidak ingin bermain politik praktis. Dan kita lihat gagasan Gus Dur supaya NU itu dilepaskan dari politik praktis itu karena didasari oleh kesadaran sejarah dengan masuknya Nahdlatul Ulama dalam pusaran kekuasaan itu lebih banyak merugikan Nahdlatul Ulama sendiri, sehingga kemudian Gus Dur ingin mencoba mengembalikan khitoh NU itu dalam muktamar menjadi kembali kepada ormas keagamaan sesuai dengan tujuan didirikan NU tahun 26 itu. Tetapi kita lihat dalam reformasi itu satu gangguan, bukan satu gangguan, satu tarikan-tarikan kekuasaan itu kan juga terus menjadi sangat diminati oleh anak-anak muda NU, sehingga mereka kemudian dengan gagasan dari Gus Dur dan para ulama itu mendirikan sayap politik praktis yang disebut PKB, dan NU tetap menjadi gerakan moral atau gerakan sosial keagamaan, gerakan dakwah dan pendidikan. Nah, orang-orang NU itu kemudian mendapatkan salurannya dalam partai politik, bukan partai NU tapi adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi tragisnya sekarang Partai Kebangkitan Bangsa yang dulu dimaksudkan untuk menjadi semacam suara politik dari kalangan Nahdliyin itu kemudian sekarang coba dihalang-halangi oleh pengurus besar di bawah kepemimpinan Yahya Stakuf ya, bahwa PKB tidak boleh menjadikan NU menjadi basis suara untuk kepentingan politik praktis PKB. Dalam konteks kepemimpinan baru itulah ya Stakuf yang ingin menjaga marwah Nahdlatul Ulama kaum Nahdliyin sebagai ormas keagamaan itu, makanya dia tidak mau dijadikan semacam bemper oleh Muhaimin Iskandar di PKB itu. Dan inilah yang suara ini yang sekarang juga tidak atau yang sama ya dengan keinginan atau keengganan NU masuk dalam riuhnya pencapresan calon presiden yang sebenarnya juga di luar kepentingan NU sendiri, yaitu khusus untuk capres dari Anies itu tidak juga diberikan peluang. Terserahlah, jangan tarik-tarik NU, kira-kira begitu kata pengurus besar NU, ketua bidang organisasi yang di sini namanya Isfah Abidal Aziz ya, ketua bidang organisasi PBNU yaitu Isfah Abidal Aziz menegaskan bahwa NU tidak ingin diseret-seret dalam ranah politik praktis dalam konteks pencarian calon wakil presiden Anies Baswedan. Sekali lagi kita tidak ingin ya
tidak pada kapasitas untuk mendukung, menyodorkan, merestui tokoh cawapres dari NU. Itu tidak, bukan itu ranah NU, kata Isfah ya saat dihubungi oleh kompas.com tanggal 26 Maret 2023 hari Ahad kemarin. Jadi ini menariknya sikap organisasinya resmi untuk tidak masuk politik praktis, baik yang akan coba ditarik oleh orang-orang partai dari Kebangkitan Bangsa ataupun selain dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam konteks ini adalah Demokrat, yang berdua Anies Demokrat, Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, meskipun tokoh NU yang namanya Khofifah Indar Parawangsa itu selalu dijadikan satu bahan perhatian ya, titik fokus perhatian untuk menjadi pendamping dari Anies. Jadi ini perkembangan yang menarik, tetapi kita tidak tahu di lapangan, siapa yang tahu ya. Kalau kemudian faktanya Khofifah menjadi calon dari wakil presiden dari Anies Baswedan, tentu mau tidak mau suara NU atau Nahdliyin dari kalangan perempuan, dari kalangan Nahdlatul Ulama, dan juga dari kalangan yang berafiliasi kepada kekuatan dari Khofifah, itu tentu tidak bisa dielakkan sebagai kenyataan sejarah bahwa pada akhirnya, pada titik ini, NU tetap tertarik dan ditarik dalam ranah politik. Karena dalam sejarah membuktikan bukan hanya NU itu sangat akomodatif terhadap kekuasaan, tetapi NU sebagai ormas terbesar di Indonesia memang dia selalu menarik dan selalu ditarik oleh siapapun yang memang tertarik pada Nahdlatul Ulama atau PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong isi nggak jelas ya, biarin aja, yang penting kan udah ada konten ya, paling nggak ngawetkan pikiran sendiri yang nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.